Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini adik-adik? Semoga dalam masa pandemi ini kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linier 3 variabel atau yang biasa disingkat dengan SPLTV. Tujuan dari pembelajaran sistem persamaan linier 3 variabel ini antara lain, yang pertama, kita mengetahui pengertian dari sistem persamaan linier 3 variabel. Kemudian yang kedua adalah kita mengetahui bentuk umum dari sistem persamaan linier 3 variabel. Kemudian yang ketiga adalah kita dapat menentukan solusi dari masalah sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, solusi-solusi ini biasanya kita menggunakan metode yang pertama substitusi, kemudian yang kedua eliminasi, dan yang terakhir adalah campuran dari keduanya, yakni campuran dari metode substitusi dan eliminasi. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan materi sistem persamaan linier 3 variabel, sebelumnya kita pernah belajar tentang persamaan linier 1 variabel dan sistem persamaan linier 2 variabel, di mana pada suatu persamaan terdapat suku yang memuat koefisien, variabel, dan konstanta. Untuk menentukan solusi dari sistem persamaan linier 3 variabel, caranya sama seperti kita menentukan solusi dari sistem persamaan linier 2 variabel, yakni menggunakan metode substitusi, eliminasi, maupun gabungan dari substitusi dan eliminasi. Baik, langsung saja kita ke materi sistem persamaan linier 3 variabel. Di sini yang pertama kali akan Ibu jelaskan adalah pengertian dari sistem persamaan linier 3 variabel. Sistem persamaan linier 3 variabel adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas 3 persamaan linier yang masing-masing persamaan linier tersebut memuat 3 variabel. Misalnya X, Y, dan Z, atau boleh juga P, Q, dan R. Baik, ini akan Ibu tuliskan. Suatu persamaan matematika yang terdiri atas 3 persamaan linier yang masing-masing persamaan linier tersebut memuat 3 variabel. Misalnya X, Y, Z. Suatu persamaan matematika yang terdiri atas
tiga persamaan linear yang masing-masing persamaan linear tersebut memuat tiga variabel, misalnya x, y, dan z. Nah, sekarang selanjutnya adalah bentuk umum. Bentuk umum dari sistem persamaan linear tiga variabel dapat kita tulis A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Jadi dari bentuk umum ini kita dapat identifikasi A1, A2, dan A3 merupakan koefisien dari X. Kemudian B1, B2, dan B3 merupakan koefisien dari Y. C1, C2, C3 merupakan koefisien dari variabel Z. Kemudian B1, B2, dan B3 merupakan konstanta. Nah, seperti yang dijelaskan pada definisi dari sistem persamaan linear tiga variabel, variabel di dalam bentuk umum ini adalah X, Y, dan Z. Itu merupakan variabel-variabelnya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan solusi dari sistem persamaan linear tiga variabel. Metode atau cara yang dapat kita gunakan ada tiga. Yang pertama adalah metode substitusi, kemudian metode eliminasi, dan yang ketiga gabungan, yakni gabungan dari cara atau metode substitusi dan metode eliminasi. Yang pertama yang dijelaskan adalah metode substitusi. Baik, pertama Ibu akan menjelaskan tentang metode substitusi. Metode substitusi adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel dengan cara mensubstitusi nilai salah satu variabel dari suatu persamaan ke persamaan yang lain. Contoh, X tambah Y
tambah Z sama dengan negatif 6. Kemudian X kurang 2Y tambah Z sama dengan 3. Kemudian negatif 2X tambah Y tambah Z sama dengan 9. Ini kita sebut sebagai persamaan 1. Ini kita sebut sebagai persamaan 2 dan ini kita sebut sebagai persamaan 3. Untuk menyelesaikan dengan menggunakan metode substitusi ini, langkah-langkahnya adalah yang pertama, ubah persamaan 1 menjadi Z sama dengan negatif 6 kurang X kurang Y. Ini kita sebut sebagai persamaan 4. Selanjutnya, langkah selanjutnya, substitusi persamaan 4 ke persamaan 2. Kita tulis dulu persamaan 2-nya, X kurang 2Y sama dengan 3. Lalu kita ganti Z ini dengan persamaan 4. Jadi X kurang 2Y tambah negatif 6 kurang X kurang Y sama dengan 3. X kurang 2Y kurang X kurang Y sama dengan 3. Kemudian kita kumpulkan suku-suku yang sejenis sehingga dapat dioperasikan. X kurang 2Y kurang Y sama dengan 3 sama dengan 6. Sehingga kita peroleh negatif 3Y sama negatif 3Y sama dengan 9. Y sama dengan 9 dibagi negatif 3. Y sama dengan negatif 3. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita mensubstitusi persamaan 4 ke persamaan 3. Tulis di sini substitusi persamaan 4 ke persamaan 3. Kita tulis persamaan 3-nya negatif 2X ditambah Y tambah Z sama dengan 9. 2X ditambah Y tambah Z-nya diganti dengan persamaan 4 negatif 6 negatif dikurang X kurang Y sama dengan 9. Kemudian negatif 2X tambah Y kurang 6 kurang X
kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Negatif 2x kurang x tambah y kurang y sama dengan 9 tambah 6. Negatif 3x sama dengan 15. X-nya sama dengan 15 dibagi negatif 3. X sama dengan negatif 5. Selanjutnya, setelah memperoleh nilai X dan nilai Y, kita akan mencari nilai Z dengan cara mensubstitusikan atau mengganti nilai X dan Y ke persamaan 4. Jadi persamaan 4 adalah Z sama dengan negatif 6 kurang X kurang Y. Sama dengan negatif 6 kurang X kurang Y. Jadi negatif 6 kurang X-nya negatif 5 kurang Y-nya negatif 3 sama dengan negatif 6 tambah 5 tambah 3 sama dengan 2. Jadi kita peroleh nilai X-nya negatif 5, nilai Y-nya negatif 3, dan nilai Z-nya 2. Jadi dapat kita simpulkan. Jadi himpunan penyelesaian X, Y, Z adalah X-nya negatif 5, Y-nya negatif 3, dan Z-nya 2. Baik, selanjutnya adalah metode eliminasi. Metode eliminasi adalah suatu cara yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan cara menghilangkan salah satu variabel dari dua buah persamaan. Metode ini dilakukan sampai tersisa satu variabel. Contoh, X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16 sebagai persamaan 1. Kemudian 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12 sebagai persamaan 2. X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20 sebagai persamaan 3. Langkah pertama adalah eliminasi variabel X pada persamaan 1 dan 2. X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12. Karena kita ingin mengeliminasi variabel X, maka kita harus mengubah variabel X menjadi bernilai sama. Sehingga persamaan 1 dikali 2 dan persamaan 2 dikali 1 menjadi 2. Persamaan 1 menjadi 2X tambah 6Y tambah 4Z sama dengan 32. Kemudian persamaan 2 tetap. Jadi 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12. Lalu kita kurangkan agar menghilangkan si variabel X. 6Y kurang 4Y 2Y.
4Z kurang negatif 2Z. Berarti ditambah 6Z sama dengan 20. Ini sebagai persamaan 4. Kemudian yang kedua adalah eliminasi variabel X pada persamaan 2 dan 3. Persamaan 2-nya adalah 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12. Persamaan 3-nya X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. Karena kita ingin menghilangkan variabel X, maka caranya sama, yaitu dengan membuat koefisien dari variabel X ini bernilai sama. Jadi di sini persamaan 2 dikali 1, sedangkan persamaan 3 dikali 2. Sehingga persamaannya menjadi 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12. Sedangkan persamaan 3 menjadi 2X tambah 2Y tambah 8Z sama dengan 40. Kita kurangkan karena untuk menghilangkan si variabel X. 2X kurang 2X 0X, jadi tidak usah ditulis. Sehingga selanjutnya adalah 4Y dikurang 2Y. Jadi 2Y negatif 2Z dikurang 8Z. Ini menjadi negatif 10Z atau dikurang 10Z ya. Dikurang 10Z sama dengan 12 kurang 40 sama dengan negatif 28. Ini sebagai persamaan 5. Selanjutnya adalah eliminasi variabel Y pada persamaan 4 dan 5. Persamaan 4-nya adalah 2Y tambah 6Z sama dengan 20. Persamaan 5-nya adalah 2Y kurang 10Z sama dengan negatif 28. Karena kita ingin mengeliminasi variabel Y, sehingga dan koefisien dari variabel Y ini sudah bernilai sama, jadi kita kurangkan. 2Y kurang 2Y 0Y, jadi tidak usah ditulis. Selanjutnya 6Z kurang negatif 10Z, berarti 16Z sama dengan 20 kurang negatif 28. Ini 48. Sehingga Z sama dengan 48 dibagi 16. Hasilnya adalah 3. Baik, maaf di sini. Oh iya benar. Selanjutnya eliminasi variabel Z pada persamaan 4 dan 5. Persamaan 4-nya adalah 2Y tambah 6Z sama dengan 20. 2
2Y, persamaan 5-nya 2Y sama kurang 10Z sama dengan negatif 28. Karena kita ingin mengeliminasi variabel Z, sehingga kita harus membuat koefisien Z bernilai sama. Jadi ini dikali 5 dan ini dikali 3. Sehingga persamaannya menjadi 10Y tambah 30Z sama dengan 100. Ini 6Y kurang 30Z sama dengan negatif 84. Lalu kita jumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Karena kita ingin menghilangkan variabel Z. Jadi 30Z ditambah negatif 30Z sama dengan 0Z. Jadi 10Y tambah 6Y sama dengan 16Y. Ini 30Z tambah negatif 30Z hasilnya 0Z, jadi tidak usah ditulis. Sama dengan 100 ditambah negatif 84, hasilnya adalah 16. Jadi diperoleh Y sama dengan 16 dibagi 16, hasilnya Y sama dengan 1. Setelah kita memperoleh nilai Y dan Z, selanjutnya kita akan mencari nilai X, yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai Y dan Z ke salah satu persamaan yang ada di sini, persamaan 1, 2, dan 3. Kita pilih persamaan 1. Jadi langkah selanjutnya adalah substitusi nilai Y dan Z ke persamaan 1. Persamaan satunya adalah X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Maka X ditambah 3 kali Y-nya 1 tambah 2 kali Z-nya 3 dengan 16. Sehingga di sini diperoleh X ditambah 3 tambah 6 sama dengan 16. X ditambah 9 sama dengan 16. X sama dengan 16 kurang 9. X sama dengan 16 dikurang 9 dengan 7. Ya. Jadi diperoleh X-nya 7, Y-nya X-nya 7, Y-nya 1, dan Z-nya 3. Di sini saja deh. Kesimpulannya, jadi himpunan penyelesaian X, Y, Z adalah X-nya 7, Y-nya 1, dan Z-nya 3. Baik, selanjutnya adalah metode gabungan atau campuran, yaitu metode yang menggunakan gabungan dari metode eliminasi dan metode substitusi. Contoh, X kurang Y tambah 2Z sama dengan 4 sebagai persamaan 1.
kemudian 2x tambah 2y kurang z sama dengan 2 sebagai persamaan 2. Kemudian 3x tambah y tambah 2z sama dengan 8 sebagai persamaan 3. Langkah-langkahnya sama seperti metode eliminasi dan substitusi sebelumnya. Pertama, kita gunakan metode eliminasi. Jadi eliminasi variabel y pada persamaan 1 dan 2. Jadi terserah mau mengeliminasi variabel x atau y atau z. Jadi boleh yang mana saja, boleh x, boleh y, boleh z. Kita tulis persamaannya. Karena di sini koefisien dari y itu belum sama, jadi kita harus membuat koefisien y bernilai sama agar dapat dieliminasi atau dapat dihilangkan. Jadi untuk persamaan 1 kita kalikan dengan 2, dan persamaan 2 kita kalikan dengan 1. 2x kurang 2y tambah 4z sama dengan 8. Ini tetap jadi 2x tambah 2y kurang z sama dengan 2. Lalu kita jumlahkan, karena tujuannya untuk membuat nilai y itu bernilai 0. Tujuannya untuk mengeliminasi variabel y sehingga menjadi 0y, seperti itu. Jadi di sini 2x tambah 2x 4x negatif 2y tambah 2y itu 0y, jadi tidak usah ditulis. Kemudian 4z kurang z itu 3z, jadi ditambah 3z sama dengan 10. Ini sebagai persamaan 4. Lalu caranya yang kedua sama, eliminasi variabel y pada persamaan 2 dan 3. Persamaan 2-nya 2x tambah 2y kurang z sama dengan 2. Kemudian persamaan 3-nya 3x tambah y tambah 2z sama dengan 8. Ya. Karena di sini juga koefisien dari variabel y itu belum sama, jadi kita harus samakan, harus membuat koefisien dari y itu bernilai sama. Jadi untuk persamaan 2 kita kalikan dengan 1, dan untuk persamaan 3 kita kalikan dengan 2, sehingga menjadi 2x tambah 2y kurang z sama dengan 2. Ini menjadi 6x tambah 2y tambah 4z sama dengan 16.
lalu kita kurangkan, karena tujuannya untuk membuat variabel y koefisiennya bernilai 0. Jadi untuk membuat y ini menjadi 0y. Nah, sehingga di sini 2x dikurang 6x negatif 4x, 2y kurang 2y itu 0y, jadi tidak usah ditulis. Kemudian negatif z kurang 4z itu negatif 5z, sama dengan 2 kurang 16 negatif 14. Ini sebagai persamaan 5. Nah, selanjutnya kita menggunakan metode substitusi. Jadi selanjutnya kita menggunakan metode substitusi, yaitu kita tulis persamaan 4 kita ubah terlebih dahulu persamaan 4 menjadi 4x sama dengan 10 kurang 3z. Nah, nilai 4x ini akan kita substitusikan ke persamaan 5 karena di sini juga memuat 4x. Jadi substitusi 4x ke persamaan 5. Negatif 4x kurang 5z sama dengan negatif 14. Negatif 4x-nya kita masukkan 10 kurang 3z kurang 5z sama dengan negatif 14. Ini negatif 10 ditambah 3z kurang 5z sama dengan negatif 14. 3z negatif 2z sama dengan negatif 14 tambah 10. Negatif 2z sama dengan negatif 4. Sehingga z-nya kita peroleh negatif 4 dibagi dengan negatif 2 adalah 2. Lalu selanjutnya kita substitusikan z ke persamaan, boleh ke persamaan 4, boleh ke persamaan 5. Jadi kita pakai persamaan 4 saja. Jadi kita tulis 4x tambah 3z sama dengan 10. 4x ditambah 3, z-nya 2 sama dengan 10. 4x tambah 6 sama dengan 10. 4x sama dengan 10 kurang 6. X sama dengan 4. 4x sama dengan 4, x sama dengan 1. Jadi diperoleh x sama dengan 1. Langkah terakhir yaitu mencari nilai y dengan cara mensubstitusikan nilai x dan nilai z ke salah satu persamaan yang ada di sini. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2, dan boleh persamaan 3. Boleh salah satunya saja ya. Jadi di atas saja mungkin. Terakhir 6, substitusi nilai x
persamaan 1. Kita pilih persamaan 1. X kurang Y tambah 2Z sama dengan 4. X-nya 1 kurang Y tambah 2 kali Z-nya 2 sama dengan 4. Y sama dengan 4 kurang 1 kurang 4. Jadi peroleh Y sama dengan negatif 1 ya. Nah, Y sama dengan 1. Ya. Sini. Jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaian X, Y, Z adalah X-nya 1, Y-nya 1, dan Z-nya 2. Jadi, kita telah belajar mengenai yang pertama, pengertian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian yang kedua, kita telah mengenal bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian yang ketiga adalah menentukan solusi dari permasalahan sistem persamaan linear 3 variabel dengan cara substitusi, kemudian eliminasi, dan juga metode gabungan. Nah, untuk adik-adik jangan lupa belajar di rumah ya. Banyaklah berlatih dan semangat. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat berguna untuk kita semua. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.